Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimagis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menemani waktu sahur Anda. Di kesempatan kali ini, semoga selalu lancar ibadah puasanya. Dan sahur bersama tokoh kita edisi kali ini menghadirkan salah satu tokoh di Majelis Ulama Indonesia. Beliau sebagai Sekretaris Jenderal. Kita sekarang ini berada di kantor MUI dan kita sudah alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Kiai Haji Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat. Kita akan lebih dekat dengan Sekjen MUI hingga 2025 Pak Kiai. Insyaallah. Ini untuk periode 2020-2025. Kalau dari ini data yang kami dapat nih Pak Kiai ya, kalau googling kan sekarang sudah sangat mudah. Ya. Pak Amir Syah Tambunan, tokoh Muhammadiyah, lahir di Padang ya. Padang Galagala. Padang Galagala, 27 Mei. Nah, ini 57 tahun yang lalu. Ya. Baik, Pak Kiai, kita akan ingin lebih mengenal dekat dengan umat gitu ya. Pendengar Radio Silaturahim, bisa ya, diceritakan Pak Kiai bagaimana perjalanan pendidikannya, perjalanan dakwahnya sampai Pak Kiai jadi Sekjen MUI. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menyampaikan secara singkat apa yang disampaikan oleh Ustadz Angga, yaitu terkait dengan biografi seorang tokoh itu. Ada ungkapan lahir pada zamannya. Artinya tokoh yang seperti Hamka memang ditakdirkan Allah lahir pada zamannya juga. Yeah. Di mana Hamka yang kita ketahui otodidak, tapi beliau bisa menjadi tokoh yang disegani oleh tidak hanya Indonesia tapi dunia internasional. Nah, kita ingin bagaimana Hamka bisa lahir seperti itu, tentu tidak terlepas dari motivasi kepribadian, integritas beliau, sehingga melahirkan tokoh-tokoh yang seperti kita ketahui banyak yang satu zaman dengan Hamka begitu sangat fenomenal gitu. Nah, saya seorang yang dilahirkan juga dari anak petani di satu desa Padang Galagala ya tahun 63. Juga punya satu motivasi yang kuat, ya, motivasi yang kuat karena membaca banyak tokoh, termasuk dari Hamka. Yeah. Ya, kalau secara nasional kita baca bagaimana ketika belajar di madrasah ketika itu, ya, yaitu seperti bagaimana Soekarno, yeah, bagaimana Hatta. Nah, oleh karena itu ini semua menjadi bagian dari motivasi seorang anak bangsa untuk menjadikan dirinya sebagai tokoh. Ada ungkapan begini, bukanlah dikatakan dia seorang tokoh kalau hanya dia mengandalkan bapaknya. Ya, nama bapak ya. Nama bapaknya. Kenapa? Karena banyak orang hebat bapaknya, tapi anaknya nggak jadi tokoh apa-apa. Gitu kan? Gitu. Tapi bayangkan, bapak saya itu seorang petani. Yang saya tidak bisa bayangkan bisa terlahir menjadi seperti pertanyaan Mas Angga tadi, menjadi Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Nggak terbayang bagi saya. Dan sama sekali tidak punya obsesi. Ya kan? Tapi ya Allah mentakdirkan ya seperti ini. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Khalik, pencipta hambanya, kita manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Hubungan antara Khalik dan makhluk itu ada yang disebut dengan akhlak.
Nah, itu. Akhlak yang dimaksud itu ya akhlakul karimah. Nah, ini saja yang kita pegang. Ya, sehingga tidak mungkin lahir seorang tokoh tanpa mempunyai integritas, tanpa mempunyai akhlakul karimah. Ya kan? Kenapa? Karena seorang tokoh itu adalah merupakan seleksi dari masyarakat. Dan tokoh itu sendiri punya jejak rekam di masyarakat. Tokoh itu sendiri punya track record di sebuah organisasi. Kita ketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia ini adalah perkumpulan dari organisasi kemasyarakatan, sekitar 70. Di antaranya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Jamiatul Wasliyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Tarbiyah Perti, semua ini berkumpul di sini. Maka di Munas bulan November 2020 di Jakarta, beberapa bulan yang lalu, sekali lagi saya ditakdirkan oleh Allah untuk beri amanah sebagai seorang Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia yang menurut saya bukan pekerjaan yang mudah. Karena di MUI ini tidak diberikan gaji. Di MUI ini pengabdian yang tulus untuk bagaimana kita menjalankan 3 fungsi secara bersamaan. Pertama, seperti kita ketahui, Majelis Ulama Indonesia itu sebagai pelayan umat yang disebut dengan khodimul ummah. Ya. Yang kedua, dengan melakukan bagaimana melindungi umat, himayatul ummah. Dan yang ketiga tentu dalam konteks ini ingin memperkuat umat, taqwiyatul ummah. Nah, 3 ini dapat kita lakukan ya harus bermitra dengan pemerintah yang disebut dengan shodikul hukumah. Nah, bermitra yang dimaksud di sini adalah bermitra strategis untuk membina umat, untuk mengayomi umat, untuk memperkuat umat. Nah, sepanjang pemerintah dapat melakukan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, kita dukung. Kalau pemerintahan menjalankan tugasnya belum sesuai dengan konstitusi, undang-undang, ya kita berkewajiban untuk memberi nasihat, ya perbaikan, bila perlu melakukan kritik yang konstruktif, kritik yang membangun, begitu. Ya. Pak Kiai sebelum jadi sekjen kan sudah aktif di MUI lama ya? Itu berapa lama Pak Kiai? Saya masuk di Majelis Ulama Indonesia itu tahun 2000. 2000 ya? Tahun 2000. Waktu itu masih saya sebagai anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia. Tahun 2000 sampai tahun 2005 ya. Tahun 2005 sampai tahun 2010 saya diberi amanah sebagai Sekretaris Komisi Pengkajian dan Pengembangan. Banyak melakukan penelitian-penelitian ke berbagai daerah. Tahun 2010 sampai 2015 saya diamanahkan untuk menjadi wakil Sekretaris Jenderal. Ya. Tahun 2015, tahun 2020 kembali diamanahkan sebagai wakil sekjen. Jadi saya 2 periode jadi wakil sekjen. Ya, sebelumnya dengan 10 tahun. Buya Anwar Abbas. Ya, ketika itu Buya Anwar Abbas sebagai Sekretaris Jenderal, saya sebagai wakil sekjen. Sebelum Buya Anwar Abbas itu Pak Dr. Anus Ikhwan Sam sebagai sekjen, saya juga sudah sebagai wakil sekjen. Selain aktif di MUI, Pak Kiai aktivitasnya apa saja, Pak? Nah, sehari-hari memang sebagai dosen ya. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mendapat tugas tambahan sebagai DPK di Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ ya? Nah, UMJ. Jadi selain mengajar sebagai dosen, saya aktif berdakwah. Berdakwah itu saya sudah mulai tahun 1983. Itu sejak usia berapa itu? Saya waktu itu masih di sekolah lanjutan atas. Berarti pertama kali tampil di mimbar itu di mana, Pak? Iya, saya itu memang seorang aktivis di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya berlatih untuk melakukan latihan pidato yang disebut dengan muhadarah ya. Setelah itu saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
tahun 86-88 saya ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Medan. 89 sampai 9 berapa itu? 89 4 tahun kemudian ya saya sebagai ketua umum pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Luar biasa. Setelah itu saya ke provinsi dan saya ikut aktif di PP Pemuda Muhammadiyah itu sejak Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Pekanbaru tahun 1989 ketika itu. Sampai saya menekuni S2 1995 sampai 1997 saya selesai. Pengalaman kuliah di mana saja? Saya S1 di Fakultas Usuluddin, doktoral itu masih doktoral. Doktoral ya? 97 sampai 987 maksud saya, sampai 89. Iya. Jadi dalam waktu setahun saya selesaikan doktoral, karena sebelumnya sarjana muda. Sarjana muda saya itu di MBA, di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Medan, itu tahun 1983, 1986. Nah, 87 tadi masuk doktoral. Kalau cita-cita waktu kecil sendiri apa gitu ya? Cita-cita saya tadinya beberapa kali saya ikut tes di ini ya, Rohaniawan Kodam, Bukit Barisan, Sumatera Utara. 2 kali saya ikut tes sebagai rohaniawan tapi tidak lulus. Jadi setelah itu Allah mentakdirkan rupanya saya harus sabar. Harus sabar. Akhirnya aktif di Majelis Ulama Indonesia, diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau bagi saya ini Ikhwan Akhwat Kakanda sebenarnya, karena saya alumni IPM juga. Oh iya? Di mana? Alumni Pemuda juga. Saya dari SMA Muhammadiyah Garut. Oh Garut, Masya Allah. Alhamdulillah pengalaman di Muhammadiyah luar biasa Pak Kiai. Karena ketemu Kakanda, istilahnya seperti itu Ikhwan Akhwat. Nah, pengalaman berdakwah ini kan menjadi hal yang catatannya bukan hanya di dunia, tapi catatan di akhirat juga. Bicara dunia dakwah saat ini, Pak Kiai, dalam pantauan Pak Kiai ini, tantangannya kan makin tahun ini ada saja perubahan-perubahannya. Bagaimana kalau sekarang ini kayaknya umat ini dalam berdakwahnya dituntut agak lebih sabar kayaknya Pak Kiai, melihat fenomena-fenomena yang berbagai macam. Menurut Pak Kiai bagaimana? Jadi dalam fikih dakwah, sebagaimana ditulis Nasir ya, tokoh yang kita kenal ya, merujuk kepada bagaimana sejarah Rasulullah berdakwah. Sebenarnya apa yang dialami Rasulullah SAW dengan yang kita alami sekarang itu belum seberapa. Artinya tantangan Rasulullah SAW itu luar biasa itu. Di mana zaman Rasulullah tidak ada teknologi seperti sekarang. Di mana di zaman Rasulullah di awal beliau menghadapi bagaimana peristiwa dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah yang beliau dilempar, diusir, dicaci maki. Jadi dakwah yang kita hadapi sekarang ini menurut saya belum seberapanya gitu. Jadi kalau mungkin kita hitung persentasinya, ya mungkin tidak ada sampai berapa lah ya. Mungkin 10%. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Nah, oleh karena itu ini membuat semangat kita yang sesungguhnya tidak boleh menyerah. Jadi berdakwah itu memang ya penuh tantangan, penuh ujian, sehingga tantangan dan ujian ini harus kita hadapi. Bagaimanapun yang namanya dakwah itu adalah tugas kemuliaan sebagai seorang mubalik, dai, ustadz, ulama, atau dalam bahasa Sundanya ajengan, ya kan? Kalau dalam bahasa kami di Sumatera itu buya. Kalau bahasa di Jawa itu ada kiai. Nah, tapi semua itu tugas mulia yang harus kita ikutin, jangan menyerah. Tugas dakwah yang saya ikutin sejak 83 itu memang situasi di Indonesia itu ada situasi khusus ya, yang ketika itu saya mencoba berdakwah bagaimana menghadapi kondisi masyarakat, kondisi bangsa, yang terkadang kita memang mengalami dilematis kita itu. Kenapa dilematis? Karena
ada pilihan-pilihan yang sulit, tapi harus kita hadapin. Apapun resikonya harus kita hadapin. Itulah tugas dakwah yang harus kita lakukan. Gitu. Apakah ada pengalaman Pak Kiai? Ya sebenarnya kalau dari Padang harusnya panggilnya saya Buya. Ya. Apa ada pengalaman difitnah, dihina ketika berdakwah selama ini, dan cara menghadapi kalau buat Pak Kiai itu seperti apa tuh? Iya, saya waktu itu menghadapi satu peristiwa yang sangat pahit menurut saya itu. Kita ingat waktu itu ada proses mau dibuat asas tunggal ya. Iya. Tahun berapa? 85 Pancasila ya? Iya. 85 ya. Nah, saya mengalami hal yang sangat pahit waktu itu. Saya dicekal, tidak boleh berdakwah. Kenapa saya tidak boleh berdakwah? Karena saya, dalam tulisan saya itu disebutkan bahwa Islam adalah agama ideologi dunia. Artinya bahwa Islam sebagai agama way of life. Yeah. Bagaimana Islam, bagi umat Islam itu jalan hidup yang harus kita ikutin. Ya, sebagai seorang muslim nih. Nah, waktu itu memang ada kondisi negara yang dalam keadaan waktu itu kurang stabil lah ya, menghadapi situasi yang di mana bangsa harus memilih satu-satunya ideologi itu hanya Pancasila. Iya. Nah, karena itu saya dicekal, tidak boleh membaca teks khotbah. Ya sudah, saya hanya berdakwah secara oral. Jadi teks saya itu dianggap tidak layak lah, kira-kira begitu. Nggak apa-apa, bagi saya itu tantangan dakwah yang saya harus hadapin. Tidak menyurutkan ya? Iya, jadi saya menghadapi ya kalau istilah strategi dakwah itu, kalau kita nggak bisa menyampaikan dakwah secara keseluruhan ya sebagian, ya kan? Yeah. Nah, supaya apa? Supaya dakwah kita tetap kita sampaikan walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak sempurna. Karena Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kamu oleh satu ayat pun. Yang penting satu ayat itu kita pahami, kita hayati, kita amalkan, dan karena itu juga orang harus bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita sampaikan. Betul. Kalau sekarang sepertinya kondisinya umat ini bisa menyelaraskan bagaimana pemahaman Pancasila dengan pemahaman agama, gitu Pak? Ya. Jadi prosesnya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya begini. Kalau kita lihat lahirnya Pancasila itu tidak lepas dari perjuangan umat Islam. Yeah. Artinya Pancasila itu lahir adalah dilahirkan oleh tokoh-tokoh. Sekaliber kalau di Muhammadiyah itu ada namanya Ki Bagus Adikusumo. Kalau di NU itu ada Ki Hasyim Asy'ari, ya kan? Yeah. Nah, ini semua tokoh-tokoh yang punya peran penting merumuskan Pancasila dan melahirkan Pancasila sehingga Pancasila itu menjadi satu kekuatan merekat dunia, merekatkan dunia sehingga dunia kita Indonesia bisa bersatu kuat dalam rangka untuk menjembatani keanekaragaman agama, suku, ras, etnis. Bayangkan Sabang Merauke bisa dipersatukan oleh Pancasila. Tak terbayang oleh kita luas wilayah negara Indonesia, Sabang Merauke itu, sehingga dipersatukan lewat Pancasila. Jadi Pancasila yang ada itu lahir dari nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan beragama. Di situ ada nilai ketuhanan, di situ ada nilai keadilan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai musyawarah. Coba. Betul. Nah, ini yang harus dipelihara oleh umat Islam karena lahir dari rahim kehidupan beragama, yaitu umat Islam, termasuk menghargai agama lain, satu tokoh Maramis, A.A. Maramis. Betul ya. Ini mempersatukan kehidupan beragama kita di Indonesia. Ini sumbangsih yang harus kita pelihara, kita hargai untuk kita menjadikan negara yang kuat dan berdaulat. Baik, terakhir Pak Kiai, melihat persatuan umat Islam saat ini. Nah, bagaimana umat ini kira-kira harus apa yang diikuti selain tadi Al-Quran dan Sunnah? Gerak-gerak MUI apa supaya umat ini bersatu gitu? Ya, jadi selain kita berpedoman Quran hadis, MUI itu punya tagline namanya Taswiyatul Manhaj wa Tansikul Harokah. Jadi ada manhaj pandangan yang dimana semua kelompok golongan yang ada di organisasi yang ada berhimpun di MUI
ini kita harus pahami menjadi satu kesatuan, ya, yaitu wahdatul ummah, kesatuan umat. Kenapa? Karena Quran mengajarkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai sedikit pun. Itu pertama. Dan yang kedua, supaya kita tasfiyatul manhaj, maka kita harus tansik al-harokah. Apa itu tansik al-harokah? Yaitu gerakannya harus sama, seirama. Jangan mau dipecah belah, jangan mau dibenturkan, jangan mau diadu domba. Karena kita ini bukan domba. Kita ini manusia. Ya, jangan mau diadu. Kita manusia yang terhormat, yang mulia untuk tetap bersatu. Jangan mau diprovokasi oleh salah satu penista agama, yaitu Yosef Paul Cheng. Lagi viral ini. Lagi viral. Banyak yang tersulut ini. Jangan mau diadu domba. Itu sengaja memancing-mancing. Tapi sekali lagi kita harus sabar, tabah menghadapi ujian ini, dan kita percayakan kepada kepolisian untuk segera menangkap, dan hari ini kita dapat progres. Beliau sudah tersangka. Tersangka ya. Gitu. Baik Buya, sebagai penutup karena ini di bulan Ramadan, nasihat singkat Ramadan untuk pendengar Radio Silaturahim. Ya. Saya berpesan kepada Soimin dan Soimat, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat iman dan takwa kita. Satu, karena Ramadan adalah di tengah pandemi COVID-19, maka kita harus terus tegakkan protokol kesehatan. Saya sering mengatakan, lakukan 3 kewajiban. Wajib iman, wajib aman, seperti ini jaga jarak. Ya, kemudian wajib imun. Nah, itu satu, ya, ikhtiar. Yang kedua, ikhtiar kita yaitu untuk senantiasa melakukan apa yang kita sebut dengan 5 sehat, 6 sempurna. Nah, saya sering mengatakan kalau dulu ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang 5 sehat 6 sempurna. Sering pakai masker. Ini saya tetap memakai masker karena ini kita di ruang publik seperti ini ya. Kemudian yang kedua, cuci tangan yang baik. Yang ketiga, jaga jarak, jaga aman, jangan kerumunan. Yang keempat, olahraga. Jangan panik, istirahat cukup. Yang kelima, makan hal yang thayyib. Dan yang keenam, doa dan tawakal. Insya Allah, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan kita menjalankan amanah yang diamanahkan oleh umat dan bangsa kepada kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang berguna. Orang yang terbaik itu adalah orang yang berguna untuk dirinya dan untuk orang lain. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, sahur bersama tokoh Sekjen, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amir Syah Tambunan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.